kasih Tuhan, jalan Tuhan tidak mudah dipahami. Itu sebabnya pengubah lagu berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kadang-kadang kita berpikir, kalau aku melakukan hal yang baik, Tuhan akan setuju. Saya berkata, belum tentu. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia, maksudnya Paulus dan rombongannya, dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Berapa kali saudara mendengar dalam hidup saudara, suara Tuhan berkata, jangan. Sekalipun yang baik menurut saudara, sekalipun yang menurut saudara mungkin memberkati orang lain, seperti Paulus sedang merencanakan penginjilan, tapi Roh Kudus tidak mengizinkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami ini, bahwa Allah bekerja sesuai dengan perspektif yang ada padanya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita mendengar? Bagaimana kita mengetahui apakah Tuhan berkehendak atau tidak dengan yang kita lakukan? Maka jawabnya adalah Mazmur pasal yang ke-25. Ayat yang ke-8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saya kira orang yang pertama yang Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya, memberitahukannya, kesini jangan tapi lakukan ini, adalah yang pertama, orang yang menyadari dirinya, orang yang sesat. Sehingga dia betul-betul membutuhkan tuntunan Tuhan untuk menuntun jalan-jalan hidupnya. Orang yang tidak menganggap bahwa dia serba tahu segala sesuatu. Orang yang tidak menganggap bahwa dia ada dalam jalan-jalan yang benar, tapi dia menyadari dia yang sesat. Seperti Paulus berkata, dulu aku pikir aku hebat, tapi sejak bertemu dengan Kristus, ternyata semuanya pepesan kosong, semuanya sampah belaka. Orang yang pernah sesat, dan dia sadar sesat, dia akan punya passion, punya dorongan dari dalam dirinya, untuk mencari jalan yang benar. Dan saat itulah Tuhan datang, memberitahukannya. Yang kedua saudaraku, ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, kepada siapa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya? Dia menunjukkan itu kepada orang yang rendah hati. Orang yang selalu mau dengar-dengaran akan Tuhan. Orang yang berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang menuntun, aku pasti tersesat. Aku tidak tahu jalan mana yang harus aku pilih. Yang ketiga, ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Orang yang ketiga yang akan mendapatkan jalan-jalan Tuhan adalah mereka yang mencintai firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Sebab firman Allah itu adalah pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita. Saudara mau tahu jalan-jalan Tuhan? Ayo lahap firman-Nya. Dan yang terakhir, yang keempat, ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yang keempat adalah orang yang menunjukkan dalam perilaku kehidupannya, dia itu takut Tuhan. Takut Tuhan itu takut dosa, saudaraku. Takut Tuhan itu adalah memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, menghormati Dia. Itu adalah orang yang takut Tuhan. Takut Tuhan itu adalah orang yang takut berbohong. Takut Tuhan itu adalah orang yang takut mencuri kemuliaan Tuhan. Apa kata Alkitab? Ayat 13. Kalau kita diberikan jalan-jalannya, dikatakan oleh Tuhan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan perkasa di bumi. Ketika Tuhan yang menentukan jalan-jalan hidup kita, Dia memberikan jaminan
kita hidup bahagia. Anak cucu kita tidak terlantar. Mereka semuanya perkasa di bumi. Adakah engkau hari ini sedang ada di jalan-jalan seperti yang Tuhan pilihkan? Atau engkau sedang berada di jalan-jalan yang Tuhan katakan jangan ada di situ? Renungkan firman ini. Tuhan memberkati saudara.